Saya ya. Ya, oke. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Sudah mulai bisa. ya. Nah, Oke. sudah bisa mulai ya. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Yang coachingnya berarti saya ya. Ah. Nah, Yang salam siapa nih? berarti saya. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri nih. Gimana Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Baik Bu. ya, Masya Allah. Ini kayaknya lama kita ya nggak ketemu ya. Iya, betul. Kemarin Loka Karya nggak ketemu juga Iya. ya, Bu ya. Nggak apa-apa, Hmm. yang penting masih bisa bertemu lewat Beberapa tatap kali muka ya. ya, Bu. Iya. Iya. Gimana? Sehat? Sehat Ibu Putri? Alhamdulillah sehat. Cuman kan ini saya kan lagi hamil, jadi biasa deh Bu, Hmm. mual muntah gitu. Oh gitu. Ya Allah, Iya. mudah-mudahan babynya sehat ya Bu ya. Berapa Amin. ini? Berapa bulan? Eh, ini minggu depan 4 bulan. Oh, emang lagi ini ya, lagi mabok gitu ya, lagi mabok. Betul. Lagi mau maboknya. Makanya Nikmati nih itu. pengen cerita deh sama Bu Eli. Pasti kan Oh Bu Eli iya. udah berpengalaman ya, udah pernah hamil, melahirkan. Apalagi pasti dulu juga perjuangannya sama lah ya, bekerja juga tapi sambil hamil dan melahirkan gitu Bu. Apalagi kan sekarang kita ikut guru penggerak gitu ya. Kadang suka apa ya, namanya orang hamil aja itu bawaannya kan lelah gitu ya. Iya. Nggak ibarat kata nggak banyak kerjaan aja lelah gitu ya Bu Eli. Apalagi ada tambahan lagi gitu ya guru penggerak. Terus belum lagi kalau lagi drama mual muntahnya nih. Ya, Iya. ya. Itu kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang nanti terbayarkan dengan Amin, hadirnya amin ya Allah, buah amin. hati yang cantik, yang Betul, betul. ganteng, Masya Amin ya Allah, Allah. amin. Ya, ya, ya. Ya mudah-mudahan ya dibayarkan sama pahala juga ya. Mm-mm. Amin. Eh, Berarti sudah bisa dimulai ya? Atau Iya, baik. sudah Iya bisa gini mulai? Bu Eli, Ya, eh, silakan. terkait dengan guru penggerak ini ya, jujur saya tuh kadang masih suka kesulitan bagi waktu Hmm. untuk buka LMS, untuk ya mengajar. Belum lagi yang tadi saya bilang kalau misalkan lagi ngerasa capek, lelah, terus mual muntah, bawaannya kan pengennya istirahat aja gitu Bu Eli. Nah, Hmm. mungkin Bu Eli punya tips-tips nih kalau lagi hamil tapi kita sebagai ibu yang bekerja gitu, gimana cara bagi waktunya Oke, dari baik. pengalaman gitu. Ya, ya. Jadi kalau yang saya dengar nih dari apa yang Ibu Putri sampaikan, tujuannya adalah bagaimana mengetahui atau bagaimana cara membagi waktu serta tips Iya, agar bisa membagi waktu antara pekerjaan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti itu betul. ya. Betul nggak Bu? Betul Ya, Bu. Putri ya. Iya. Nah, dari yang ingin Ibu capai tadi, tujuannya tadi kan ya sudah disampaikan. Nah, kalau menurut Ibu, pembagian waktu itu yang seperti apa sih Bu ini Ibu sendiri? Pembagian waktu. Jujur nih Bu Eli, saya kadang kalau buka LMS mepet-mepet gitu ya. Udah kalau ngerjain tugas tuh kadang yang penting pokoknya nggak lewat dari deadline gitu. Pokoknya ngerjain tugasnya, upload tugasnya udah mepet-mepet. Nah, kadang saya suka termotivasi juga sama teman-teman gitu kalau di LMS, ih kok bisa ya mereka bisa cepet gitu. Bu Mary suruh hari ini mereka kerjain hari ini juga gitu, ngisi-ngisi soal-soal pertanyaan di LMS tepat waktu gitu. Padahal kalau dibilang bekerja, mereka juga bekerja gitu. Apa apa saya yang banyak pekerjaan gitu ya, jadinya nggak kepegang kalau di sekolah apa gimana gitu.
Iya, ya. Jadi mampu membagi waktu ya antara pekerjaan dengan tugas-tugas yang lain. Nah, Betul. berarti kan selama ini dari beberapa bulan yang sudah Bu Putri lalui nih, ya. Nah, eh, bagaimana tuh biasanya? Berarti kan ada target ya Bu ya, Iya. target yang ingin dicapai. Nah, dari yang Ibu sudah lakukan, itu Ibu berada di kalau kita ring nih ya, ring Iya. 1 sampai skala 1 sampai skala 10. Betul. Nah, Ibu merasa ada di skala mana tuh Bu Putri ini? Mungkin saya berada di skala 7,5 sampai 8 Hmm. kayaknya, Bu. Oh, 7,5 sampai 8 ya. Berarti Iya. sudah bagus ya Bu ya, sudah artinya sudah di angka yang aman, artinya apa yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu khawatirkan terkait dengan pembagian waktu tadi. Nah, biasanya apa nih yang Ibu lakukan untuk bisa mencapai target, tapi Ibu sendiri nyaman? Kadang Gimana nih sih, biasanya? jujur emang kalau udah di sekolah ya Bu Eli, udah pegang kelas, agak sulit ngerjain LMS. Jadi paling saya cari waktunya itu sebelum tidur Hmm. atau di weekend. Hmm. Nah, kadang juga tapi kalau misalkan weekend kita ya suka pergi gitu ya Bu Eli ya, atau Hmm. ada aja tuh tugas-tugas dari sekolah gitu kan. Hmm. Jadinya ya saya juga kadang suka ingat pesan Bu Mary, utamakan kewajiban kita yang pertama yaitu Hmm. mengajar gitu ya, ya yang di sekolah ini. Jadi kadang saya, oh ya udah deh tugas saya dulu deh yang dikerjain di sekolah gitu, baru habis itu kalau udah luang baru ke LMS. Jadi saya ya sebisa mungkin gitu ya di weekend sih sebenarnya Bu Eli, sama itu tadi curi-curi waktu kalau mau tidur seperti Hmm. itu. Makanya kadang saya kalau buka LMS tuh kalau udah lelah gitu ya baca-bacanya dari HP aja Bu Eli. Jadi udah nggak sanggup buka laptop gitu. Paling kalau udah ngerjain ngerjain kayak yang Canva Iya, gitu-gitu iya, baru di iya, iya. laptop. Gitu sih Bu Eli. Kalau saya boleh nanya gak Bu Eli, kalau dari Bu Eli sendiri ini selama ini gimana cara bagi waktunya? Iya. Tadi saya coba ini dulu yang hal atau kekuatan yang sebenarnya sudah Ibu lakukan ya tadi ya, yaitu curi-curi waktu. Iya. Waktu sebelum misalnya mungkin sebelum mengajar, karena kan terkadang di jam mengajar itu ada di satu hari itu mungkin ada jam kosong ya. Iya. Tadi yang Ibu lakukan itu. Kemudian mungkin akan lebih full lagi adalah ketika di hari weekend ya. Di hari Betul. weekend itu mungkin lebih banyak waktu luangnya karena proses kegiatan lainnya mungkin bisa kita nomor dua kan atau bisa kita tunda karena Iya. kita ada target tadi sama adanya motivasi dari luar yaitu motivasi yang diberikan oleh fasilitator yang mengingatkan atau bisa juga tadi yang Ibu lakukan adalah melihat teman ketika teman sudah Hmm. mengerjakan atau sudah melakukan. Nah, ini sebenarnya hal yang sudah dilakukan oleh Bu Putri ini udah luar biasa, sudah seperti itu, ya kan? Artinya bagaimana ketika kita memanfaatkan waktu yang ada, tadi yang Ibu Baik. sampaikan, kemudian ketika sudah lelah, Ibu ketika tidak menggunakan HP tapi mungkin tidak menggunakan laptop tapi bisa dengan HP sambil tiduran mungkin ya atau Iya, iya. apa posisi duduknya lebih agak miring karena Nyaman mungkin gitu ya. kondisi ibu yang ada si baby di situ dia gampang pegal ya Iya kan. betul. Nah, ini adalah sudah sebuah solusi yang sangat luar biasa nih yang Ibu lakukan. Amin, amin. Oh, jadi targetnya tadi sudah jelas. Kemudian peluang kemungkinan yang bisa Ibu ambil, peluang-peluang tadi itu juga sudah Ibu lakukan. Nah, ketika Iya. peluang tadi menurut Ibu, Bu Putri ada hambatan nggak sih? Ada hambatan nggak Ibu? Paling
Ya namanya manusia ya. Kadang kalau lagi ngerasa capek aja gitu Bu, Mhm. kayak udah males Mhm. buka-buka laptop ataupun HP Mhm. lagi, buka-buka LMS, akhirnya Mhm. eee, saya tinggalkan dulu LMS-nya. Tapi ibarat kata semales-malesnya saya, pokoknya Mhm. target saya jangan lewat dari deadline gitu. Saya Mhm. nanemin dari Mhm. diri saya kayak gitu. Mhm. Pokoknya jangan lewat gitu. Mhm. Gitu sih Bu, paling itu yang jadi motivasi saya sih Bu. Ya. Nah, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Punya target tidak melebihi deadline yang ada ya Bu ya. Iya, Nah, dari semua usaha tadi, usaha yang Ibu lakukan, kemudian dengan adanya target ya, target deadline di situ. Jadi ini pentingnya memang ketika sebuah pekerjaan kita berikan deadline ya, kita berikan betul. sebuah ada deadline-nya. Ini menjadi daya daya motivasi yang sangat luar biasa nih ketika kita sudah punya rencana-rencana, Baik. kemudian kita lihat lagi targetnya. Nah, ini sudah hambatan yang Ibu lakukan, gangguan yang sudah hambatan yang ada, kemudian gangguan-gangguan yang mungkin muncul untuk meraih target. Nah, itu dengan Ibu punya solusi ya. Solusinya adalah dengan melihat deadline, dengan Ya, melihat due date-nya. Nah, iya betul. ini berarti sudah merupakan solusi. Ya Iya. kan ya Bu Putri ya? Secara nggak langsung saya sebenarnya udah punya solusinya ya Bu ya. Oh, iya, Paling berarti tinggal motivasi intrinsiknya gitu ya. benar Mungkin benar. kalau dorongan dari luar mungkin itu tadi ngelihat dari teman-teman. Iya Gitu iya. ya. Sama mungkin tadi, kalau terkait deadline, berarti kan, apa tuh Bu Putri yang bisa kita gampang melihatnya mungkin, dari dengan, artinya kan tidak hanya di LMS ya, itu sudah jelas terpampang di due date-nya. Iya. Mungkin, apa tuh, cara lain agar kita, "Oh ingat, deadline-nya tanggal sekian." Mm-mm. Mungkin, dari apa, misalnya ketika kita jalan ke ruang tamu, atau kita ke ruang keluarga, atau kita mau ke dapur, itu kok ada ya deadline-nya. Nah ya Kayaknya itu selalu inget gitu ya Bu ya. nah itu gimana tuh Bu, caranya tuh Bu, biar biar terlihat ya, terlihat deadline-nya itu, tidak harus buka laptop atau buka, HP mungkin. Iya Gimana iya tuh Bu iya. caranya tuh Bu ya? Biasanya Eh, Ibu lakukan dengan cara apa itu biar terlihat? Paling pakai pengingat Bu biasanya, Ya, atau kadang kan kita sesama CGP suka mhm, kontak-kontakan ya Bu ya, suka mhm, nanyain tugas, mungkin Bu Eli juga mhm, kayak gitu sama sesama teman mhm, PP-nya. Jadi kita mhm, saling mengingatkan sih, tugas ini kapan dikumpulin, gimana 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 tugasnya, gitu. nah, Alhamdulillahnya selalu ada pengingat gitu Bu Eli. iya betul. Nah itu udah keren banget tuh, ingat due date, kemudian ada yang mengingatkan lagi. Oh keren Iya, banget. Ini kolaborasi yang luar biasa nih ya Bu. Ya. Nah, tadi, sudah diketahui, hambatan, kemudian, solusinya. Nah, kemudian, ketika rencana tadi yang ingin dicapai, ya. iya, Nah, biasanya untuk mencapai kan tadi ada beberapa, aktivitas ya, Bu, ya. iya. Nah, biasanya mana nih yang akan Ibu prioritaskan? Ketika ada LMS, kemudian ada juga, tugas lain dari sekolah yang sama nih, due date-nya misalnya. Nah, ini bagaimana tuh, Bu, untuk, segi prioritas apa yang Baik. biasanya Ibu lakukan nih? Pertama saya lihat dulu lebih urgent yang mana Hmm. gitu. Hmm. Kedua, saya lihat lebih deadline yang mana nih, apakah deadline-nya barengan atau ada yang lebih duluan. Misalkan Hmm. yang lebih dulu itu LMS, kadang saya abaikan dulu Bu yang tugas sekolah. Begitu juga sebaliknya, kalau yang lebih urgent-nya itu tugas sekolah, Hmm. saya utamakan dulu yang sekolah. Hmm. Seperti itu sih Bu. Intinya saya nggak melulu utamakan LMS dan nggak melulu utamakan tugas sekolah. Hmm. Dilihat lagi skala prioritas itu tadi gitu dan urgennya itu. Iya
ya. Wah, luar biasa nih melihat skala prioritas dan juga urgennya ya, mana yang harus Iya. duluan. Wah, ini langkah yang udah Ibu Putri lakukan ini udah luar biasa nih. Ini udah masuk ke rencana aksinya akan bagaimana. Nah, Oke. kemudian tadi kan mampu membagi waktu ya agar semuanya terlaksana dengan baik. Nah, satu hal lagi nih, ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu rencanakan itu gimana tuh? Saya sih menargetkan berarti ya Bu ya, target saya pribadi berarti ya Bu ya. Ya saya sih menargetkan kalau bisa di atas 8 gitu ya. Tapi kayaknya kalau 10 juga kayaknya belum mampu gitu Bu Eli gitu. Iya, Ya iya. kalau nggak 8, 9 lah. Ya kita juga kan urusan kita bukan hanya pekerjaan aja ya Bu Eli ya, Pak, di rumah juga pasti kita apalagi sebagai seorang istri pasti kita juga banyak Iya, urusan dan betul. kewajiban. Jadinya saya menargetkan kalau nggak 8 sampai 9 lah Bu Eli. Seperti Ya, itu. jadi tadi yang awalnya langkah Ibu itu yang sudah dilakukan baru di angka 75, target berikutnya adalah mampu mencapai di angka skala 9. Oh, ini udah target yang luar biasa nih Bu Putri. Nah, ketika tadi ya tujuannya, kemudian hambatan sudah ada solusinya, kemudian targetnya pun sudah tahu nih targetnya, saya langkah yang harus saya lakukan, saya harus meningkat dari yang sebelumnya. Nah, ketika untuk mencapai ke sana kan berarti harus ada komitmen ya. Ya, Bu Baik. Putri. Ini terkait dengan tanggung jawab nih. Berarti tanggung jawab ketika Ibu ingin mencapai target tadi. Nah, komitmennya itu biasanya gimana tuh, Bu? Komitmennya berarti saya harus apa ya? Itu tadi kalau kita punya tanggung jawab dalam diri, punya motivasi, mau ada pengingat atau tidak, pasti kita sebenarnya bakal mengerjakan tugas itu ya Bu ya. Iya. Dan tentunya harus konsisten. Itu yang paling Mhm. penting. Mhm. Jangan kadang jujur ya namanya semangat kadang suka naik turun Bu Eli. Mhm, mhm. Betul, Nah, betul, betul. itu dia tuh yang kadang suka jadi penghambat. Betul. Jadinya lebih ke diri sendiri sih bagaimana harus memanage waktunya ya Bu, kembali lagi ke Mhm. situ. Manage waktunya, terus bagaimana menghadapi tantangannya, hambatannya dan lain-lain. Itu sih Bu Eli. Wah, ini udah keren sekali nih, Bu. Udah mampu membuat ketika kaitannya dengan tujuan, kemudian sudah ada solusi, kemudian juga komitmennya. Nah, ada nggak sih orang lain nih yang bisa membantu Ibu mencapai target? Ini kaitannya masih di poin terakhir tanggung jawab nih. Apa Oke. siapa biasanya? Paling orang terdekat kita ya Bu ya, Hmm, kalau hmm, saya sih hmm, paling lebih ke suami, karena hmm, pasti dukungan suami itu penting banget ya untuk seorang istri, begitu juga seorang istri pasti hmm, dukungan untuk suami juga penting, hmm, hmm, gitu. hmm, Selain suami, ya mungkin orang-orang yang ikut andil di CGP ini, artinya hmm. teman sekelompok, teman satu PP, atau teman satu fasil, seperti itu. Ya, wah, jadi ada suami, ada teman satu fasil, teman kelompok, ya Bu ya. Iya, Itu yang akan menjadi orang yang akan selalu mengingatkan minimal menanyakan, sudah belum nih targetnya nih? iya, iya Ini udah betul. mau due date-nya loh, udah tanggal sekian nih. Nah, wah ini sudah jelas ya Ibu. Ibu menanya ke siapa dan siapa yang akan membantu itu udah sangat jelas. Luar biasa sekali nih. Sepertinya apa yang kita obrolkan, yang kita bicarakan terkait dengan target Ibu, tujuan yang ingin Ibu capai ini sudah jelas loh dari ketika Alhamdulillah. Ibu menyampaikan terkait dengan bagaimana cara membagi waktu ketika semuanya mampu terselesaikan, tidak meninggalkan yang lain dan tidak melampaui batas dari due date yang ada. Ya, tadi Baik, Ibu menyampaikan dengan curi-curi waktu sebelum iya, tidur ya ketika pulang dari sekolah. Wah, ini
meskipun 30-40 menit ini udah sangat luar biasa ini ya. Lumayan ya. Ya, kemudian mungkin untuk waktu yang lama adalah ketika di hari weekend karena kita fokusnya di satu pekerjaan, artinya pekerjaan Betul. ini bisa kita kita alihkan terlebih dahulu. Iya, Kemudian juga Ibu yang tadi Ibu sampaikan, Bu Putri sampaikan adalah adanya motivasi dari luar, yaitu di sini adalah peran dari fasilitator yang beliau itu sangat rajin menyampaikan, mengingatkan ke kita, menyemangati ya, dan betul. kemudian hambatannya juga sudah Ibu sampaikan dan Ibu sudah punya solusinya. Serta ada juga tuh pihak-pihak yang akan membantu mengingatkan bahwa terkait dengan target apa yang ingin Ibu lakukan serta konsistensi Ibu, kemudian memanfaatkan waktu luang. Wah, ini udah luar biasa. Insya Allah target Alhamdulillah. lakukan yang ingin Ibu capai terkait dengan mampu membagi waktu mengerjakan semuanya berjalan dengan baik, insya Allah akan tercapai. Nah, ini udah luar biasa nih Bu Putri. Nah, oke, kiranya kapan ya? Cukup ya? Oh, Ya, oke, kita baik. kita ketemu lagi kapan nih? Biar Oke. kita tahu nih kayaknya Ibu cerita nih setelah Ibu sampaikan di sini dan Ibu tadi sudah punya punya jawaban-jawaban dari pertanyaan Ibu. Ini kapan nih? Kayaknya seminggu lagi ya kita ketemu ya, Iya, Bu betul. Putri ya. Oke, baik, Bu Eli. Ya, ditunggu kabar keberhasilannya di minggu depan. Oke, Kita baik. ketemu lagi untuk Bismillah minggu ya. depan. Oke, terima Oke. kasih Bu Putri sudah Sama-sama, terima sharing dan kasih. mungkin dari apa yang Bu Putri sampaikan mungkin bisa juga saya ambil manfaatnya dan mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang lain ketika mengalami hal yang sama mungkin seperti itu. Oke, Iya. sekali lagi terima Iya, kasih terima kasih juga Ibu. sudah mau sharing dengan saya. Ya, kiranya mungkin cukup ya Bu Putri Baik, atau Ibu. ada yang ingin disampaikan lagi nih Bu Putri? Sudah cukup Bu Eli, terima Oke, kasih banyak. Karena mengingat waktu juga ya kita iya. terbatas gitu ya. Oke deh, baik. Ya, sampai Eh, ketemu lagi Bu Putri. Salam baik. buat keluarga sehat selalu. Dadah. Amin. Oke. Ah, Wah, tadi diinfoin Bu Mary katanya sampai 6.40. iya, 6.40. 4.40. Aduh, ya Allah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita langsung aja kali ya. ya sebentar. Tadi ya agak molor 4 menit karena tadi harus Oke, oke. targetnya 4:24 ya. Baik, Oke. sebentar. Saya sepertinya pakai yang kemarin saja ya, yang Oke, sip. yang sudah Baik, baik. bisa. Yang Iya, penting benar. Itu juga bagus, Bu. ya tirtanya tercapai. Ya, tujuan, Iya. identifikasi, kemudian Rencananya tanya dan tanggung tanggung jawab. jawab. Oke, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kayaknya hari ini ada yang berulang tahun nih. Masya Selamat Allah. ulang tahun Ibu. Jadi tahu nih ya. Aduh, iya Ya iya iya. barakallah Ibu, semoga Terima sehat selalu ya kasih. Bu. Iya iya. Sama-sama. Ini biasa nih anak-anak suka bikin heboh gitu ya. Jadi Gak mereka apa-apa Bu, itu yang seru ya Bu ya, iya. kalau ngajar Jadi SMP. ya ini memang sesuai dengan apa namanya kondisi bahwa mereka itu ada yang memang suka dengan di tadi pakai video tuh, pakai musik gitu kan ya. Ada lagunya seru jadi mereka itu happy gitu kan. Kemudian ada yang pakai tulisan Ibu Oh, Eli selamat ulang tahun dengan dia bikin poster gitu kan ya. Kemudian ada iya. yang dengan dia menyampaikan secara langsung Oh ada juga. bagaimana ya apa namanya suruh niup lilin di HP. Ini kayaknya memang model-model anak sekarang memang begitu ya. Iya Nah, ya, betul. iya. Nah, inilah yang Gimana nih ingin Bu?
ini yang saya tanya atau ingin saya sampaikan terkait itu tadi Bu, bagaimana saya itu merasa belum Mhm. bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Karena kita Oh, tahu ya, ada yang sukanya visual, ada yang baik. audio, Iya ada iya, yang kinestetik ya. betul. Jadi saya agak merasa belum mampu nih untuk bisa menerjemahkan itu kepada anak-anak saya khususnya seperti itu Bu Oke. Putri. Baik, berarti tujuan kali ini kita ngobrol eh, untuk mencari solusi ya Bu ya, bagaimana eh, Hmm, agar Ibu Eli bisa memenuhi semua kebutuhan belajar atau gaya hmm, belajar hmm, murid-murid Bu Eli, begitu ya iya, kalau saya iya tangkap. betul. Baik. Nah, kira-kira kalau selama ini Ibu ngajar itu bagaimana karakteristik mereka, Ibu? Ya, kalau yang saya lihat, saya amati dan saya itu pernah melakukan sebuah apa namanya sebuah pengumpulan data ya terkait Ya, minat mereka, baik. kebutuhan belajar murid kita itu memang prosentasenya hampir sama, yaitu ada yang lebih suka dengan visual, jadi Oke. melihat gambar, melihat tulisan, kemudian ada juga yang lebih suka melihat video. Jadi mereka audionya itu dapat gitu kan. Kemudian Iya. ada video melihat dan juga mendengar karena katanya seru Bu. Kita bisa melihat, bisa mendengar suaranya dan juga bisa melihat tulisannya seperti itu. Hmm, hmm. Tapi ada juga, Bu, saya lebih suka yang saya bosan Bu kalau diam saja, saya ngantuk. Nah, Hmm. ini kan berarti dia tipe yang kinestetik ya Bu Putri ya. Iya Iya, betul, maunya bergerak ya Bu ya? iya, maunya bergerak. Kalau dia diam aja, mendengar aja, atau dia nonton aja, atau dia baca aja, dia cepat bosan. Jadi Hmm, ini nih yang saya harus lakukan itu yang tipe-tipe ini nih yang mungkin juga harus saya siapkan juga. baik. Gitu Bu Putri. Oh, kalau tadi saya dengar cerita Bu Eli, artinya sebenarnya Bu Eli udah paham, bahkan Bu Eli pun udah punya datanya nih ya, mana anak yang Mhm, audio, mana anak yang mhm, visual, mana yang kinestetik. Itu mhm, sebenarnya tahap awal yang sangat bagus Bu Eli untuk mhm, menentukan bagaimana kita eh, menentukan cara mengajar kita, mhm, agar kita tidak zolim kepada anak yang kinestetik atau mhm, kepada anak yang visual atau anak yang audio seperti mhm. itu. Jadinya Iya iya iya. sehingga harapannya kita bisa tepat nih cara mengajar kita ke Mhm anak-anak itu. mhm Walaupun mhm. memang kalau dipikir-pikir gitu ya, mungkin kalau kita ngomong teori aja kayaknya gampang gitu ya Bu Eli ya. Mhm Tapi mhm kenyataannya mhm. kan gak semudah itu. Mhm Gitu. mhm. Nah, kira-kira Bu Eli, Mhm. karena tadi Bu Eli udah tahu, udah punya datanya, anak-anak tersebut kayak belajarnya seperti Mhm apa mhm. rencana ke depannya Bu Eli? Apa yang akan Bu Eli lakukan untuk cara mengajar mereka? Oh, Gitu. iya. Jadi ketika saya berusaha untuk mampu memenuhi kebutuhan murid-murid yang berbeda dengan tipe-tipe yang berbeda, nah saya kayaknya harus banyak belajar lagi, mempersiapkan model, kemudian media serta metode agar terutama di media ya Ibu ya, Iya. media-media yang mampu menjawab tantangan dari kebutuhan murid yang berbeda-beda. Mungkin saya harus lebih kreatif bagaimana mencari atau bahkan sepertinya saya pun harus banyak membuat video pembelajaran ya Bu, artinya Hmm, ya artinya ini untuk menjawab tantangan bagi yang siswa yang suka dengan audiovisual. Kemudian baik. saya harus lebih kreatif ketika membuat soal atau membuat materi untuk mereka yang visual, yang lebih Visual. suka membaca. Betul. Kemudian saya harus membuat Hmm. game-game ya, game-game yang sepertinya Interaktif kali ya? game-game interaktif yang mampu menjawab atau memberikan kebutuhan siswa yang
kinestetik tadi. kinestetik. Seperti itu. Nah, berarti secara nggak langsung sebenarnya Ibu Eli sudah punya kekuatan itu sendiri gitu, Mhm. bagaimana Oh, gitu ya, menghadapi Bu, ya? tantangan itu, Bu. Cuman Iya, iya, paling iya. eee, kadang kita butuh konfirmasi dari orang Mhm. terdekat ya, Bu, ya, Iya, betul. apakah solusi ini sudah tepat, seperti Mhm, itu. Kadang kita mhm. juga butuh sharing dengan rekan sejawat gitu Iya, ya, Bu, iya, ya, betul. atau mungkin sama wali kelas, Mhm. bagaimana anak ini kalau dikasih metode yang seperti ini dan lain-lain. Ya, ya. Nah, Ini saya jadi terbuka nih setelah bicara saya ajak apa namanya sharing Bu Putri nih. Jadi, oh, jadi baik, teringat nih. Oh iya, berarti saya harus seperti ini. Harus apa yang saya lakukan. Begitu Bu Putri ya. baik. Nah, tadi sih kalau saya dengar dari Bu Eli, apa ya, Bu Eli sudah punya rencana yang bagus gitu. Nah, kira-kira untuk menjalani rencana atau aksi tersebut, ada gak sih hambatannya, Bu? Nah, hambatannya itu biasanya adalah terkait dengan eh, salah satunya sarana, Bu. Sarana Sarana, ya. iya, sarana misalnya HP ya. Ada Ya. yang mungkin HP-nya itu kentang, sehingga Mm-mm. ketika akan memutar video, dia itu tidak sempurna. Itu. Baik. Atau bisa juga ketika terkait dengan video, Mm-mm. eh, kuotanya yang Oh nggak ada. iya, Sementara WiFi sekolah mungkin tidak bisa batas ya. ya, tidak bisa untuk apa namanya memenuhi kebutuhan semua siswa ya, karena kan kita tahu jumlah siswanya ribuan Banyak ya, ya. iya Meskipun betul di setiap betul. sekolah, di setiap mohon maaf, setiap kelas itu ada WiFi untuk kelas tersebut, tapi ketika dipakai oleh banyak orang pasti akan eh, Down ya. ya, akan berbeda tingkat kelancarannya atau Iya benar-benar. aksesnya seperti Baik. itu. Berarti hambatannya lebih ke sarana ya Bu ya. Iya. Di mana sebenarnya agak susah-susah gampang sih Bu ya, hambatan itu kita uraikan solusinya karena mungkin ekonomi anak juga beda-beda. Kalau kita Iya, suruh betul. beli kuota sendiri juga khawatir mungkin orang tuanya belum mampu atau hanya Mhm. terbatas saja dan lain-lain. Mhm, mhm. Tapi untuk hambatan yang lain bagaimana Bu Eli? Eee, Apakah ke sudah baik? Ya, kalau hambatan yang lain, misalnya tadi minat baca, ya. Minat baca, dia suka baca tapi, terkadang, eee, ketika segi bacaannya agak berat ya, itu, Baik. mereka jadi mood-nya berubah. Nah, Hmm, ini yang kendala lain ketika bagi mereka yang dia suka baca, tapi iya, apa namanya, ada dikala dia itu tiba-tiba moodnya berubah atau moodnya lagi kurang asik atau lagi kurang enak sehingga iya. apa namanya, ada sedikit sedikit ada gangguan di situ. Biasanya sih cuma 2 hal itu saja sih, Bu. Baik, baik. Kayak Nah, gangguan. kira-kira kalau Ibu sudah menemukan hambatan dan kekuatannya, kira-kira apa target selanjutnya, Bu? Oh, ya, usaha yang saya lakukan kan awalnya saya merasa ini usaha saya baru di level atau skala 7 nih, 7 7 ya. Baik. Saya ingin target saya bisa mencapai di angka 8,5 atau bahkan sampai di angka 9. Ya, mau Amin. berusaha untuk maksimalkan ya apa Ya, yang saya inginkan atau yang siswa-siswa juga targetkan seperti itu, Bu. baik. Mudah-mudahan ya Bu, apa yang Mhm, kita targetkan sesuai nanti kenyataannya seperti itu. mhm, Dan namanya kita hidup ya pasti ada berproses ya Bu ya, pasti mhm, ada hambatan, ada mhm, kendala, tapi insya Allah selama kita berusaha ya Bu Eli pasti akan iya, menemukan jalannya. Betul. Nah kira-kira dengan adanya hambatan atau kendala tadi, siapa nih Bu Eli yang bertanggung jawab? Atau mungkin siapa yang akan memberikan dukungan atau iya, dorongan dan sebagainya. mhm, mhm. Ya, eee, pastinya ini juga kaitannya dengan solusi ya, Bu, ya. Solusinya Baik, adalah
Salah satunya ketika itu terkait dengan video atau yang anak-anak yang audiovisual. Biasanya saya dengan partner teman siswa ketika temannya mengalami kendala, mereka yang satu keingin atau satu tipe yaitu audiovisual, biasanya saya ajak mereka untuk berkelompok. Jadi saya mengajak anak-anak juga untuk dia dijadikan sebagai teman belajar bersama Baik, tutor sebaya ya Bu ya? Persebaya. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada pihak wali kelas ya, karena kan tidak semua yang saya pegang itu adalah perwalian saya ya. Artinya kalau Baik, yang perwalian saya biasanya mengkomunikasikan ada beberapa kendala di anak atau di putra-putri Bapak Ibu, jika memungkinkan untuk bisa terpenuhi, memohon atau berharap ketika pembelajaran yang kaitannya dengan itu bisa bisa dipenuhi oleh orang tua siswa. Jadi itu saya bekerja sama dengan teman itu sendiri atau dengan rekan dengan teman-teman si anak itu tadi, tutor sebaya, bisa juga saya juga mengajak wali kelas ya, dan baik, saya juga menyampaikan kepada orang tua siswa untuk bagaimana memberikan solusi atau mencari solusi terkait dengan betul. kondisi tadi. Nah, bisa juga saya juga menyampaikan kepada pihak sekolah terkait dengan sarana prasarana kaitannya dengan tadi dengan wifi ataupun Wi-Fi. dengan Iya, peralatan yang lainnya seperti itu. betul. Karena ini kaitannya permasalahannya dengan anak murid, tentunya tidak lepas dari tanggung jawab wali kelas dan juga wali murid di rumah ya Bu Iya, ya. betul. Betul, artinya bukan hanya tanggung jawab Bu Eli aja nih sebagai Iya, guru dan misalnya, melainkan ada tanggung jawab orang-orang di sekitar kita, iya, termasuk orang tuanya. iya. Terlebih Saling lagi kolaborasi. tentang sarana prasarana tadi Mm-mm. ya Bu ya, Iya, pihak sekolah betul. juga tentunya bertanggung jawab atas hal ini. Mm-mm. Baik, kalau tadi saya dengarkan nih kasus atau permasalahan yang Ibu Edi hadapi, sebenarnya kalau kita runtutkan, kita ketahui apa hambatannya atau apa yang kekuatan yang sudah kita miliki, sebenarnya Ibu Eli sudah tahu apa hambatan dan apa kekuatan yang Ibu miliki. Tinggal bagaimana aksinya, Iya. apakah sesuai target yang tadi mau Mm-mm. dicapai 8,5 ya Bu ya? Iya, bahkan 8,5 mungkin bisa di 9. Nah, betul, mudah-mudahan sampai bisa 9, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kitanya terus berkomunikasi dengan orang-orang yang ikut andil atau ikut bertanggung jawab tadi, seperti itu. mm-mm. Mm-mm. Mudah-mudahan dengan terciptanya kolaborasi, komunikasi dengan orang-orang terdekat, insya Allah permasalahannya jadi teratasi. Seperti Mm. itu. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Eli? Sepertinya cukup nih Bu Putri nih. Ini saya jadi merasa lega, saya jadi merasa plong ya. Jadi Alhamdulillah. permasalahan yang kemarin apa ya Ganjal. berada di ya mengganjal di benak saya terkait nih bagaimana nih ya terkait dengan eh, kebutuhan ya memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Tapi setelah saya sharing dengan Bu Putri, saya jadi terbuka. Saya jadi terbuka bagaimana Alhamdulillah. cara mencari solusinya dan saya harus bekerja sama dengan siapa. Seperti itu Bu Putri. Terima Baik. kasih Bu Iya, Putri. sama-sama. Mungkin kalau kita ketemu langsung lebih enak lagi ya Bu Eli Iya, betul, ngobrol-ngobrolnya. betul, betul. Iya, Waktunya iya. juga lebih lama Iya, pastinya. iya. Oke deh. Baik kalau gitu. Assalamualaikum Bu Eli. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Terima kasih Putri. juga Bu Eli. Alhamdulillah selesai ya kita. Iya, ini kayaknya kita perlu ketemu lagi ya Bu Putri ya biar Iya saya ya. iya, biar saya bisa menyampaikan wah tadi yang kemarin saya ceritakan ke Bu Putri itu ternyata sudah bisa dilakukan dan targetnya tercapai gitu ya Bu ya. Oh, Masya Allah. Iya benar-benar Bu. Iya, kita perlu Betul. ketemu Masih lagi nih ya benar. untuk Kapan bercerita ya ini. LKK-nya ya? Dia Iya, bercerita. Iya, jadi betul betul. apa namanya?
targetnya. Saling sharing ya, gimana hasilnya ya, Mhm, iya. apa yang kita Oke.